survei itu bukan hanya memotret positioning kandidat, bukan hanya berbicara tentang elektabilitas kandidat, bukan hanya berbicara tentang popularitas kandidat, tapi lebih dalam lagi kita berbicara tentang apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kita harus lakukan survei dan survei. Kenapa itu? Kita harus tahu ya bahwa biaya politik itu besar. Untuk tingkat kepala daerah, bupati, wali kota saja, ya, kurang lebih butuh biaya politik 30-60 miliar. Kalau mau memilih lembaga konsultan politik, ya, lembaga konsultan yang memang mau terbuka, karena ya adalah gitu ya, yang kepentingannya hanya cari cuan saja. Halo penonton Persib Talk, jumpa lagi dengan kami, podcast yang paling spesial yang banyak mengulas tentang isu politik nasional dan lokal. Pada edisi kali ini, kita akan membuka sesi yang paling banyak dipertanyakan di publik. Bagaimana tentang konsultan politik? Tentu ini akan banyak ditonton bagi rekan-rekan yang sedang bergulat penuh dengan agenda pilkada serentak di tahun ini. Tapi apa sih sebetulnya konsultan politik dan urgensitasnya? Kita telah kehadiran tentu dari peneliti PRC sendiri. Kita sambut Mas Munir. Apa kabar Mas? Siap. Oke. Mas Munir ini, teman-teman, Mas Munir ini adalah peneliti senior di Politika Research and Consulting. Dalam waktu ke depan kita akan membahas tentunya apa hal yang saja yang perlu teman-teman ketahui dan apa yang perlu teman-teman dalami. Mas, kita buka dengan obrolan sederhana. Konsultan politik itu apa sebetulnya Mas? Ini benda apa Mas? Oke, terima kasih Mas Pelki yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita bicara konsultan politik itu sebenarnya posisi yang diantah berantah sebenarnya. Jadi perannya memang nampak tidak terlihat, ya. Namun posisi konsultan politik bagi seorang kandidat yang bertarung baik itu di presiden, ya, di legislatif maupun di daerah, gubernur, bupati, wali kota, posisinya sangat penting. Kenapa? Gitu ya. Peran-peran konsultan politik itu adalah bagian dari yang merumuskan, membantu calon-calon kandidat tersebut untuk merumuskan apa saja strateginya, apa saja programnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tentu hal itu perlu kajian-kajian mendalam. Nah, siapa yang melakukan itu? Nah, konsultan politik lah yang melakukan itu. Jadi begitu. Jadi posisinya konsultan politik itu semacam koki. Semacam koki yang meramu, yang merumuskan strategi pemenangan seorang kandidat. Oke Mas, banyak orang bertanya, apa sih urgensinya suatu kandidat menggunakan konsultan? Banyak orang yang tidak percaya diri, ada yang memang membutuhkan itu. Terutama apa saja yang keharusan dari kandidat menggunakan itu? Problemnya apa aja kira-kira Mas? Oke, jadi sama dengan orang masak ya. Masak itu kan berbagai macam. Ada yang memang, ya sudahlah cukup saya masak dengan seperti ini saja. Saya harus masak dengan selera yang atau bumbu atau rasa tertentu yang memang ini menjadi common, dibutuhkan oleh banyak orang. Nah, memang ada ya beberapa kandidat yang tidak membutuhkan hadirnya seorang konsultan politik. Gitu ya. Kenapa terjadi seperti itu? Gitu ya. Itu ketika seorang kandidat tersebut sudah merasa punya kemampuan, punya kapasitas, punya kemampuan, punya modal sosial yang cukup kuat, gitu. Nah, sehingga dia percaya diri hanya dengan dirinya sendiri tanpa didampingi oleh konsultan politik dia sudah cukup untuk dia bertarung. Nah, biasanya kandidat seperti itu hanya berpikir menang dan kalah. Sementara hadirnya konsultan politik yang seperti tadi yang saya sampaikan, kita tidak hanya cukup memenangkan saja, ya.
tidak cukup memenangkan kandidatnya saja, tapi kita juga akan merumuskan bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk merebut kekuasaan itu dan apa nantinya ya program yang harus dilakukan yang menjadi kebutuhan publik. Nah, maka kalau kita berbicara konsultansi politik, hal yang pertama kali yang pasti akan kita lakukan adalah survei. Oke. Nah, kenapa itu survei penting? Ya. Survei itu bukan hanya memotret positioning kandidat, bukan hanya berbicara tentang elektabilitas kandidat, bukan hanya berbicara tentang popularitas kandidat, tapi lebih dalam lagi kita berbicara tentang apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, apa yang menjadi kebutuhan publik untuk membangun daerah tersebut, ya, untuk diprogramkan oleh kandidat kepala daerah tersebut. Nah, tentu proses-proses inilah ini tidak hanya selesai pada sampai level menang dan kalah saja, tapi kita berbicara tentang bagaimana merumuskan kebutuhan publik, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik. Karena di dalam survei itu kita pasti memetakan kebutuhan-kebutuhannya, apa masalah utamanya, ya, yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, lalu bagaimana perbaikan-perbaikan ke depannya. Tentu ini yang tidak semua kepala daerah atau calon kepala daerah memiliki modal untuk melakukan itu. Jadi kita hanya tidak berbicara menang dan kalah. Oke Mas, ini banyak anggapan yang sangat sering sekali di media sosial dipertanyakan gitu loh. Apakah dengan kandidat yang memiliki kapital kuat ya, kemudian dia berasal dari lapisan sosial yang cukup diuntungkan, apakah memang ini sekedar cukup atau tidak? Padahal banyak fakta juga mereka yang relatif memiliki kapital kuat juga ternyata banyak juga yang gagal. Nah, dalam pembacaan konsultan itu apa yang sering terjadi Mas seperti itu? Ya, itulah tadi kenapa yang saya bilang bahwa kita harus lakukan pemetaan, gitu ya. Kita harus lakukan survei dan survei. Nah, kenapa itu? Kapital tidak cukup, ya. Modal kapital tidak cukup bisa mendorong orang untuk menjadi kepala daerah. Nyatanya juga banyak ya calon legislatif yang habis banyak juga kalah, ya, calon kepala daerah yang punya uang banyak juga kalah bertarung. Nah, itulah fungsinya kita, ya, perlu melakukan pemetaan. Ya, pemetaan itu adalah kita bukan hanya sebatas melihat positioning kita tadi, ya, kita tahu positioning kita sehari ini bagaimana, ya, apakah kita punya kesempatan, apakah kita masih punya peluang atau kandidat kepala daerah punya peluang untuk bertarung di perhelatan pilkada atau pemilihan tersebut gitu. Nah, artinya apa? Dengan adanya itu kita bisa mengcapture posisi kita sehingga uang yang kita keluarkan nggak muspro. Sebelum biaya politik yang besar itu kita keluarkan. Kita harus tahu ya bahwa biaya politik itu besar. Untuk tingkat kepala daerah, bupati, wali kota saja, ya, kurang lebih butuh biaya politik 30-60 miliar. Ini rata Mas? Rata-rata. Rata-rata di Indonesia butuh dana politik di angka 30-60 miliar. Ini baru pengalaman 2024 kah? Atau? Ya, pengalaman kita sebelumnya yang kita dampingi begitu ya. Tentu ini berhubungan dengan seberapa luas wilayahnya, jumlah DPT-nya dan seterusnya. Nah, sebelum mencapai angka yang besar itu, disitulah pentingnya kenapa kita harus melakukan pemetaan positioning kita, apa yang menjadi kebutuhan dan seterusnya. Langkah strategi apa, ya, yang akan kita lakukan. Masyarakat kita itu nggak cukup dengan kita beli dengan uang. Tentu membutuhkan program apa yang kita tawarkan. Ini dari survei kita di beberapa daerah yang beberapa waktu yang lalu sudah kita lakukan dan sebelumnya juga pernah kita lakukan. Masyarakat kita tidak sepenuhnya menganggap money politik itu adalah satu-satunya jalan kemenangan. Satu-satunya dasar dia untuk memilih. Masyarakat kita hari ini yang semakin terbuka, ya. Masyarakat kita mempertimbangkan program apa yang ditawarkan, ya.
program apa yang ditawarkan, tentu yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan sehari-hari. Dan kita bisa tangkap itu dari mana? Ya dari survei. Oke. Dari survei itu tadi, gitu loh. Ini juga sering juga ditanyakan, Mas. Saya pribadi juga bertanya sebetulnya. Ini kan banyak tawaran di publik itu kan, juga ada viral di Twitter, ada polling yang mengatasnamakan bahwa calon A lebih potensial berdasarkan polling Twitter di media ini. Nah, apa yang kemudian kan dua-duanya ini sama dianggap berpengaruh karena data gitu. Apa yang membedakan data survei berdasarkan polling? Perbedaan keduanya apa yang membuat pertanggungjawabannya yang berbeda itu apa, Mas? Oke. Kalau survei itu tentu kita memotret kebutuhan seluruh elemen masyarakat. Tentu berdasarkan sampel, skenario sampling yang sudah kita tentukan dengan langkah-langkah statistik yang sudah kita kita tentukan. Gitu. Sementara kalau polling itu kan bebas saja, ya. Polling itu bebas saja. Siapapun bisa memilih, siapapun bisa mengisi. Sehingga ini tidak bisa terukur apakah memang ini mewakili pendapat dari keseluruhan publik ataukah tidak. Karena di situ tidak terukur. Sementara kalau survei, ya, kita menentukan sampel yang representatif sesuai dengan jumlah dari populasi di satu wilayah tersebut. Sehingga kita bisa mengeneralisir apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan-permasalahan apa yang harus dijawab dari survei itu. Nah, satu hal lagi yang saya sampaikan, bahwa seolah-olah polling itu bisa menggeser opini publik. Sebenarnya itu hanya kecil pengaruhnya. Kita sudah pernah lakukan uji itu, gitu ya. Pengaruhnya hanya 0,0 sekian persen mempengaruhi orang untuk memilih atas dasar publikasi polling atau publikasi elektabilitas. Nah, survei itu kebutuhannya adalah untuk merumuskan strategi. Lebih tepatnya untuk merumuskan strategi, bukan untuk menggiring opini publik. Kalau mau menggiring opini publik, ya kandidat tinggal bikin aja. Ya. Lembaga dinamakan apa begitu ya. Atas nama lembaga tersebut bikin aja polling, bikin aja posisi elektabilitas hari ini, selesai. Tapi kan itu tidak bisa menggambarkan posisi yang sebenarnya. Nah, itulah bahwa survei itu bukan untuk menggiring opini publik. Itu yang perlu saya luruskan hari ini. Gitu, yang selama ini memang beredar di publik kita, bahwa survei itu seolah-olah menggiring opini publik, memposisikan seseorang unggul dan seterusnya sehingga mempengaruhi orang untuk memilih. Padahal itu tidak mempengaruhi. Oke, Mas, ini juga penting juga diinformasikan ke publik. Banyak kandidat mungkin atau teman-teman yang bergerak dalam bidang pemenangan kandidasi pilkada itu ingin menggunakan jasa konsultan, pasti bertanya satu hal. Yang mana? Siapa konsultannya? Karena jumlah konsultan di Indonesia berdasarkan keanggotaan Persepi saja itu sudah hampir 40-an. Nah, cara memilah konsultan yang baik, pengukurannya yang tepat, itu bagaimana melihatnya, Mas? Selain dari fungsi posisi dia sebagai anggota dari Persatuan Persepi itu sendiri. Gitu. Ya, ini agak susah saya ngomongnya kalau ini kan seolah-olah nanti kita yang jualan. Tetapi minimal kisi-kisi apa? Tapi beginilah, bahwa kita perlu melihat track record dari konsultan tersebut itu penting, begitu ya. Minimal kita bisa lihat, pertama, konsultan itu harus terhimpun dalam satu organisasi profesi. Yang namanya kalau di Indonesia ada Persepi, ada Aeropi, dan lain-lain. Nah, itu sebagai garantor bahwa lembaga konsultan ini, atau lembaga survei, lembaga riset dan konsultan ini adalah lembaga yang dinaungi oleh asosiasi, sehingga ketika melakukan hal yang dalam tanda kutip di luar ini ya, di luar kaidah-kaidah ilmiah, maka ada organisasi yang menegur itu. Itu yang pertama yang perlu dilihat. Yang kedua, kita perlu melihat apakah lembaga tersebut sudah pernah melakukan pendampingan. Pendamping ini yang dimaksud adalah pendampingan ke kepala daerah, apapun itu, gitu ya. Pendampingan. Nah, kenapa penting, gitu ya? Karena dengan lembaga yang punya
portofolio pendampingan, ya, tentu lembaga tersebut jauh lebih siap, ya, jauh lebih siap untuk melakukan pendampingan dan mereka sudah tahu apa saja yang perlu dilakukan. Nah, tentu itu yang perlu dilihat. Jadi jangan hanya kalau kandidat ya jangan hanya bicara saya butuh survei untuk rekomendasi saja, jangan begitu loh. Jadi jangan dilihat survei hanya untuk kebutuhan rekomendasi saja, ya. Jangan lihat survei apapun lah. Emang itu sering Mas terjadi itu? Banyak terjadi begitu, banyak terjadi. Dan itu rata-rata maksa gitu klien kali ini. Ya begitulah, gitu ya. Artinya karena untuk kebutuhan rekomendasi ya, dia pengen memposisikan dirinya unggul, ya, dan dilegitimasi oleh lembaga survei. Banyak sekali lembaga survei yang memang dia tidak tergabung dalam asosiasi, sehingga tidak ada payung, ya, tidak ada payung yang bertugas untuk mengaudit, ya, mengaudit lembaga tersebut, gitu. Tapi itu sejalan nggak sih Mas dengan istilah bahwa data boleh salah, yang penting jangan berbohong. Apa itu sejalan nggak? Apa tidak? Kalau akhirnya kita bicara soal tadi, kalau ngomong dia diminta untuk berada pada posisi tertentu, ya itu udah bohong lah. Bohong ya. Itu sudah keluar dari kaidah survei. Ya. Bahkan ya ada lah yang lembaga yang tidak pernah survei, tidak keluar kemanapun, tidak pernah menerjunkan tim ke lapangan, ya, tidak pernah menerjunkan surveyor ke lapangan, tiba-tiba keluar datanya. Itu Mas, ini menarik ini. Ini teman-teman pasti harus tahu ini. Berapa lama Mas umumnya data dikumpulkan dengan penyajian data di lembaga survei? Ini kan pasti ketahuan di mana yang profesional, cepat dan tidak cepatnya gimana Mas? Oke. Ini menarik ini. Nah, kalau kita biasanya proses data collecting sampai kita menyampaikan hasilnya, gitu ya, kepada klien kita, ya itu kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu lah. Itu ya. Normal sekali. Atau kalau kurang dari situ jumlah hari itu? Nggak ada soal. Karena pada prinsipnya survei itu kan memotret, ya, memotret posisi pada hari itu, selama periode survei itu, ya, bagaimana positioning dari beberapa kandidat yang bertarung, yang berpotensi bertarung. Nah, rata-rata memang proses collecting data itu butuh waktu di kisaran 7 sampai 10 harian lah, ya. Itu plus dengan penyajian data enggak? Belum. Masih collecting, belum. masih proses. Itu masih proses collecting data di lapangan, gitu ya. Jadi teman-teman datang ke lapangan melakukan wawancara kepada publik, begitu ya. Tentu dengan ketentuan yang sudah kita tentukan, ya. Nah, ketentuan itu adalah ketentuan statistik yang sudah kita tentukan. Bagaimana mekanisme randomnya dan seterusnya. Nah, itu untuk proses pengumpulan data butuh waktu kurang lebih ya di angka 7 sampai 10 hari. Nah, setelah itu kita baru lakukan analisis mendalam, ya. Jadi survei itu bukan hanya sebatas mengkuantifikasi, ya. Itu yang kita semua harus tahu, ya. Bahwa seolah-olah survei itu hanya prosentase sekian, gitu ya. Angka kepuasannya sekian. Nah, kita kalau lembaga atau konsultan yang bagus, begitu ya, tentu lembaga akan melakukan kajian secara mendalam, ya. Kajian secara mendalam, entah itu dengan kualitatif atau dengan data-data sekunder yang mendukung temuan-temuan survei itu, gitu. Jadi survei itu bukan hanya sebatas bicara saya hari ini berapa elektabilitasnya, saya popularitasnya berapa, enggak hanya sebatas itu, gitu ya. Tapi kita kaji betul. Misalnya, kenapa approval ratingnya kepala daerah A rendah? Nah, kita lakukan kajian mendalam. Kita minta surveyor juga untuk melakukan wawancara mendalam. Ada nggak sih Mas, dari pengalaman Mas Munir gitu, ketika penyajian data itu klien tiba-tiba kok begini, ada nggak seperti itu? Banyak. Apa responnya kalau misalnya? Ini menarik, sampaikan. Banyak. Apa itu? Nah, mereka itu kan pasti butuh, mereka menginginkan sesuatu, ya. Iya kan? Ya. Nah, tapi kalau kita nggak mau melakukan itu, ya. Kenapa? Gitu ya. Justru ketika dia memaksakan diri, maka akan timbul biaya politik yang jauh lebih besar yang harus dia keluarkan. Ya.
Ketika dia memaksakan diri seperti itu, akan timbul biaya politik yang jauh lebih besar. Rugi kliennya. Dan kita akan selalu sampaikan. Pahit, manis kita sampaikan. Kenapa posisinya begini? Ya. Kenapa posisinya begitu? Kenapa bagus? Kenapa tidak? Ya. Bahkan kita bisa menyampaikan lebih baik Anda tidak mencalonkan diri. Misalnya dengan posisi tertentu, dengan kalau kita punya standar popularitas klien itu layak untuk maju di angka sekitar 75%, ya, dikenal oleh publik. Lalu elektabilitas ya kalau di tahap awal di kisaran 10-15%, gitu ya. Dan tentu butuh akseptabilitas yang di angka sekitar 80%-an lah ya. Artinya barang ini jadi barang ini. Gitu. Tapi ada nggak sih Mas yang memaksa? Oke, aku nggak sepakat, saya tetap maju. Terbukti ada. Banyak juga. Ada. Kita pernah itu ya di salah satu daerah saya tidak sebut. Gitu ya. Salah satu klien itu memaksakan diri. Kita sudah sampaikan bahwa klien tersebut nggak punya potensi. Ini petahana. Petahana, ya. Approval ratingnya rendah, gitu ya. Dia di publik tidak cukup bagus, ya. Kalau popularitasnya bagus, gitu ya. Tapi approval ratingnya yang rendah. Akhirnya mempengaruhi ke elektabilitasnya beliau. Kita sampaikan pada saat itu, Bang, lebih baik abang tidak maju. Jangan paksakan maju. Kenapa? Yang pertama udah kita sampaikan ya, approval rating atau angka kepuasan publik terhadap kinerjanya abang selama menjadi kepala daerah rendah. Yeah. Dan banyak isu yang beredar soal tidak akan memilih abang lagi. Gitu. Elektabilitas abang rendah. Nah, kalau abang memaksakan maju, ya konsekuensinya biaya politiknya pasti akan tinggi. Ya, abang belum tentu menang. Dan terbukti tidak menang. Itu. Ya, dan terbukti tidak menang itu. Gitu loh. Ada nggak pengajuan pas kaki tidak menangani nelpon gitu? Oh, Mas bener, Mas kalah gitu. Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin, malu pasti ya. Malu lah dia. Ya tapi itulah yang tadi saya bilang ya. Kalau mau memilih lembaga konsultan politik, ya, lembaga konsultan yang memang mau terbuka. Karena ya ada lah gitu ya, yang kepentingannya hanya cari cuan saja. Ya, kepentingannya hanya cari duit saja. Sementara tidak memikirkan bagaimana kondisinya kandidat. Nah, kalau kita tidak pernah melakukan itu, ya tadi saya sampaikan. Baik, buruk, manis, pahit, kita sampaikan. Ya. Untuk apa? Gitu ya. Untuk agar kandidat yang mau bertarung itu betul-betul kandidat yang layak diterima oleh publik, ya, yang punya potensi untuk atau peluang untuk terpilih. Gitu. Oke, Mas, kan tidak semua orang memiliki cara untuk memenangkan. Nah, dalam studi kasus ini penting untuk disimak, Mas. Begini, ada nggak beberapa daerah yang memang pada dari dulu kita temukan jarang sekali di tempat itu menggunakan konsultan politik. Nah, kalau dari analisa Mas Munir, kenapa tempat itu di daerah-daerah tersebut jarang sekali ditemukan konsultan politik bisa dipakai oleh kandidat? Dan di daerah tertentu justru malah banyak. Apa ini dipengaruhi oleh faktor apa, Mas? Biasanya umumnya itu apa itu faktornya? Ya, seperti daerahnya Mas Melki ini menarik ini. Jangan disebut, tolong disensor. Daerah. Ya, daerah itulah. Ya, itulah. Ya. Oke, ya. Memang begini, kalau kita lihat, itu ya, daerah yang memang punya kekuatan patron klien, ya, karena kan ada ya daerah yang memang preferensi politiknya kepada satu kelompok tertentu. Oke. Entah itu mau ke tokoh agama kah, terus pejabat publik kah, bahkan ke preman. Oke, tokoh kuat lah, jawara ya gitu. Iya, jawara lah ya. Jawara lah. Artinya para petarung-petarung itu kan juga ini ya. Memang ada daerah-daerah yang memang memiliki patron klien yang kuat. Orang yang punya kekuatan ketokohan, ya, ditokohkan, ya, itulah orang yang akan dipilih. Dan itu relatively lembaga konsultan itu tidak bisa masuk ke situ. Ini sebabnya itu hanya itu. Sebabnya hanya kekuatan itu tadi,
gitu ya. Ada daerah-daerah yang seperti itu. Itu lebih faktor takut untuk mengeksplorasi data, atau memang pada kenyataannya kalau kita turun sekalipun atau konsultan sekalipun turun itu tidak berpengaruh apa-apa, atau bagaimana? Kalau kita turun nggak ada pengaruhnya apa-apa, karena memang sangat kuatnya tokoh-tokoh tadi itu, ya, antara patron dan klien. Sangat kuatnya relasi patron dan klien. Nah, sehingga publik tidak mempertimbangkan apapun, pokoknya tokoh yang didukung oleh kandidat yang didukung atau dimainkan oleh tokoh A, yaitu kandidat yang akan dipilih. Biasanya mereka dibayang-bayangi dengan ketakutan-ketakutan, gitu ya, akan dibikin inilah, dibikin itulah, gitu ya, di macam-macam lah ya. Dan memang di daerah-daerah yang mohon maaf, gitu ya, low education itu ada kecenderungan yang seperti itu. Jadi ada faktor pendidikan tuh. Faktor pendidikan untuk terkait dengan proses kontestasi di daerah. Tapi kan kalau proses dalam pengumpulan data survei kan sering sekali berhadapan dengan masyarakat yang level pendidikannya pun juga berlapis, Mas. Ya. Nah, itu kenapa tidak menjadi faktor utama dalam pengumpulan data daripada tempat yang tadi justru sangat kekeh untuk tidak melakukan survei gitu. Ya. Ada daerah yang memang terbuka ya, artinya tidak dipengaruhi oleh tokoh tertentu, gitu ya. Patron kliennya, tidak ada patron klien di wilayah itu, gitu ya. Ada daerah yang memang patron kliennya kuat, yang seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, tidak menutup kemungkinan di wilayah yang terbuka juga kita temukan kita berhadapan dengan publik yang low education, ya, pendidikannya masih relatif rendah, gitu ya. Nah, namun karena keterbukaan, ya, wilayah yang terbuka itu tadi, gitu ya, ini mengakibatkan ada proses transformasi informasi, ya, di wilayah yang terbuka tadi. Sementara kalau di wilayah yang tertutup tadi yang kita bilang ada kekuatan patron klien itu, ada kecenderungan memang publik itu sengaja dibuat takut, sehingga mau tidak mau dia mengikuti apa yang menjadi kemauan dari patronnya dia di situ. Itu. Jadi ini problem utama yang sering dihadapi oleh konsultan ketika diminta untuk, enggak deh, tolong yang itu. Ada seperti itu? Enggak. Kalau minta dipaksa, ayo hajar aja gitu. Kalau kita sih maunya begitu, gitu ya. Tapi akhirnya nanti akan kita lihat dulu deh, sejauh mana kekuatan tokoh di situ. Karena begini, kembali lagi saya bicara survei, bahwa memang kita juga akan ukur sejauh mana tokoh itu memiliki pengaruh. Jadi sebelum melakukan survei ada penghitungan dulu, pembacaan dulu dalam internal. Ada kajian dulu. Ada kajian. Dan tidak, kalau ada tiba-tiba konsultan nyuruh siap turun, terlalu itu ini banget itu, ya. Itu sangat ini sekali. Minimal berapa lama, Mas, kajian? Ya, kita pasti butuh waktu kurang lebih 4-5 hari, bahkan sampai 1 minggu untuk melakukan kajian itu. Bagaimana dinamika politik di situ, begitu ya. Lalu studi-studi sebelumnya menunjukkan bagaimana preferensi politik masyarakat di situ, gitu ya. Itu sebagai bahan kita, ya, bahan kita untuk melakukan kajian mendalam itu tadi. Nanti misal konsultan mendapati kajian mendalam tersebut tiba-tiba, enggak deh, kayaknya jangan deh. Nah, itu kan harus disampaikan juga ke klien. Kayaknya tidak deh, Pak. Dari kajian sebelum apa? Itu ada semacam itu peristiwa? Peristiwa itu ada, tapi kita nggak melakukan itu. Kalau misalnya diminta survei, tetap kita survei. Gitu ya. Artinya kita juga perlu membuktikan juga bahwa apa yang kita ragukan, apa yang kita pikirkan, gitu ya. Hipotesis lah ya. Hipotesis kita, gitu ya, terkait dengan preferensi atau perilaku pemilih di wilayah tersebut, apakah memang betul seperti itu, begitu ya. Baru bisa terbukti atau tidak. Bahwa memang pengaruh patron terhadap klien itu sangat kuat dan mempengaruhi pilihan politik mereka. Oke, Mas, ini kan jarak pilkada ini kan tinggal hitung bulan lah. Tentu kita akan banyak ingin ngasih tahu ke publik. Umumnya kalau diminta konsultan untuk mendampingi salah satu kandidat,
itu paling tidak persiapannya minimal berapa untuk maksimal, berapa lama range-nya yang dibutuhkan. Ini kan sangat mendekat nih, cuman 2 bulan cukup. Kira-kira bagaimana Mas, skala waktu yang dibutuhkan? Kita tidak bisa menentukan berapa skala waktu yang dibutuhkan ya, untuk suatu pendampingan kepada calon kepala daerah atau siapapun itu, atau kandidat lah. Tentu kita akan lihat dulu ya, sejauh mana pertama kali yang kita ukur adalah sejauh mana popularitasnya. Oke, kenapa popularitas Mas? Kenapa popularitas? Karena orang itu akan dipilih harus dikenal dulu, ya kan? Jadi Mas Melki akan memilih A, saya harus kenal dulu dong sama orang itu. Saya harus tahu dulu dong sama orang itu. Ya jadi kan? Level pertama adalah level popularitas. Pertama orang memilih itu adalah popularitas. Baru ke level kedua? Lalu berikutnya setelah orang itu tahu, kita bicara akseptabilitas. Bukan elektabilitas, akseptabilitas. Akseptabilitas. Kenapa akseptabilitas? Kenapa akseptabilitas? Itu menjadi pertimbangan. Suka dan tidak suka. Like or dislike. Like or dislike. Saya suka nggak sama, misalnya Mas Melki kandidat nih, ya. Popularitasnya Mas Melki tinggi, ya. 90% misalnya. Oke. Nah, berikutnya orang mempertimbangkan. Saya suka nggak sama Mas Melki? Entah itu dengan pertimbangan kepribadiannya kah? Entah itu dengan pertimbangan cara berbusananya kah? Macam-macam orang melakukan pertimbangan itu, ya. Nah, setelah orang itu suka, maka pada level berikutnya adalah saya akan memilih atau tidak ke Mas Melki. Oke. Nah, ini yang tadi seperti yang tadi saya sampaikan ya, di salah satu daerah tadi, popularitasnya tinggi, ternyata akseptabilitasnya rendah. Oke. Ya kan? Sudah putus ini dia barang di sini. Kalau ini udah putus ini. Popularitasnya tinggi, tiba-tiba akseptabilitasnya rendah. Rendah. Ini lo sudah tidak bisa dipastikan lagi. Udah tidak bisa bertarung lagi dia. Oke. Udah tidak bisa bertarung lagi. Tapi faktanya itu begitu, hampir keseluruhan kalau terjadi seperti itu, Mas. Bukan, memang yang kita butuhkan yaitu dulu. Kita sebagai konsultan yang perlu kita lakukan pertama kali adalah sejauh mana potret popularitas dari klien yang akan kita dampingi. Ya. Apakah sudah sampai pada level minimal kita 75% atau belum? Kenapa 75%? Ini kan perlu teman-teman tahu. 75% itu angka yang cukup mewakili hampir keseluruhan dari populasi. Berdasarkan hitungan statistik. Berdasarkan hitungan statistik. Oh, ini banyak yang nggak tahu. Kenapa gitu 75%? Ya. Kenapa 75% gitu ya. Jadi setidaknya kita sudah mengantongi kedikenalan kandidat itu 50% lebih dari populasi penduduk. Kalau di bawah 75 artinya udah selesai. Di bawah 75 belum tentu selesai. Oh, oke. Gimana ini? Kok di bawah 75 belum selesai gimana? Selesai. Kenapa? Perlu kita naikkan enggak popularitas? Oh, jadi ada step ada step lagi nih. Apa itu, Mas? Belum mencapai pada level ini. Ya banyak hal. Apa itu misalnya? Ya, kita bisa melakukan sosialisasi ya. Sosialisasi entah itu melalui media sosial, entah itu melalui alat peraga kampanye, begitu, baliho, banner dan lain sebagainya, gitu ya, belusuan dan seterusnya, gitu. Hingga itu bisa dipastikan. Adalah langkah-langkah untuk menaikkan popularitas. Baru dibuktikan lagi dengan survei. Setelah itu, ya, setelah menaikkan popularitas itu, kita bangun yang namanya akseptabilitas. Jadi tidak semua ya hasil survei yang nilainya di bawah 75 itu langsung bisa diponis. Belum. Kita lihat ini dulu. teman-teman, jangan berkecil hati dulu. Ada nggak peluang untuk kita naikkan? Tapi kalau misalnya di angka 20% ya agak berat lah. Misalnya waktunya tinggal 3 bulan nih. Ya, kita perlu popularitas di angka 70%-an atau 80% nih untuk bertarung gitu ya. Kalau 3 bulan agaknya agak berat deh. Berat. Kandidat itu. Ini sekarang cukup, ya masih ada lah. Kalau sekarang masih ada cukup waktu lah cukup ya. Waktu ya. Masih ada cukup waktu untuk misalnya kandidat tersebut di bawah 75% popularitasnya. Begitu. Masih ada cukup waktu untuk melakukan sosialisasi, ya, door to door campaign, gitu ya. Melakukan dialog dengan warga dan seterusnya. Karena hari ini untuk meningkatkan popularitas hari ini banyak medianya, gitu ya. Ya, di pilkada tahun ini PRC ini banyak ini nggak, Mas? Terlibat survei nggak? Di beberapa titik kah? Alhamdulillah kita sudah beberapa kali survei di beberapa daerah. Ada nggak temuan yang menarik? Menurut anggapan umum dari teman-teman yang sudah berpengalaman survei, ini kok menarik, unik di mana tuh, Mas?
Ada temuan kita itu. Jadi hampir sama dengan yang Kota tadi saya. sampaikan di awal, bukan. Di satu tempat yang tadi saya sampaikan, gitu. Seorang kepala daerah, gitu ya, apa namanya, approval ratingnya rendah, popularitasnya tinggi, begitu ya, tapi tidak punya peluang untuk dia bertarung. Dan hari ini kita temukan juga yang seperti itu. Ada yang seperti itu, dan klien tersebut meminta ini, tapi tetap kita sampaikan, no, jangan dipaksakan. Abang lebih baik berdiam dulu, ya, merecovery kondisinya, meningkatkan kedisukaan publik terhadap abang terlebih dahulu, gitu ya. Stop dulu bertarung. Baru nanti dipulihkan. Setelah dipulihkan baru nih jadi pasien ini ya, gitu. Ya ada temuan-temuan begitu ada. Ya ada temuan yang tapi skopnya lebih kecil ya, tidak dalam konteks dalam satu kabupaten atau dalam satu provinsi. Yang tadi ya soal patron dan klien, gitu ya. Di satu wilayah kecil ada patron klien. Ada juga temuan soal salah satu marga itu harus, begitu ya. Harus memilih. Bukan. Jadi untuk menjadi seorang kepala daerah itu marga tertentu. Oh iya, ini. Ya, ini menarik. Gitu. Harus marga tertentu. Harus marga tertentu. Gitu ya. Harus marga tertentu. Artinya ini sudah mengeliminasi marga-marga yang lain. Tapi memang dari pengalaman daerah tersebut hampir semua dari marga itu, Mas. Iya, betul. Jadi ketika kemarin juga kita uji nih, kita sandingkan dengan salah satu marga yang lain, nama dengan marga yang lain, tetap nggak bisa mengejar juga. Sekali. Tapi orang yang pernah diuji ini popularitas tinggi nggak sih, Mas? Tinggi popularitasnya. Tapi karena faktor itu tadi, gitu ya, bahwa ada satu itu tidak tertulis ya, tapi sudah jadi common sense di masyarakat tersebut. Marga tertentu itu harus menjadi kepala daerah atau tokoh lah ya, harus menjadi tokoh di situ. Entah itu settingan dari awal atau bagaimana, tapi di wilayah itu memang marga tersebut harus menjadi tokoh publik itu ya harus dari marga itu. Nah, itu. Jadi ini PR kalau konsultan politik harus datang dan harus membidani orang yang tidak berasal dari marga tersebut. Betul. Ya bisa, kalau pokoknya gini, di wilayah itu ya orang nomor satunya harus dari marga itu, nomor duanya mau yang lain terserah, bebas, gitu. Jadi marga itu adalah marga kerajaan, gitu ya. Di kota A dan AA. Ya betul. Jadi begitu. Ya menarik lah ya. Memang dinamika politik daerah kita itu berbagai macam, gitu ya. Artinya faktor-faktor yang menjadi kebiasaan atau tradisi masyarakat di situ itu bisa menjadi faktor penentu kemenangan juga, di samping faktor-faktor yang bisa kita ukur tadi, popularitas, akseptabilitas, ya, elektabilitas, program dan seterusnya ya. Masih ada faktor yang lain. Nah itulah akhirnya kenapa kalau kita ya sebelum kita lakukan survei, sebelum kita lakukan pemetaan, sebelum kita lakukan pendampingan, kita lakukan kajian mendalam, ya, bagaimana preferensi masyarakat tersebut di situ, bagaimana perilaku pemilihnya, apakah ada isu-isu lokal, ya, isu-isu lokal yang menjadi pertimbangan masyarakat di situ untuk menentukan siapa yang tepat menjadi orang nomor satunya mereka. Oke, Mas, ini mungkin dari pertanyaan saya ingin tanya nih, saya ingin tahu sebetulnya konsultan tuh lebih enak mengelola skopnya yang luas atau lebih kecil? Kalau kita ditanya skop luas yang bagaimana? Ya misalnya konsultan diminta untuk membidani kandidat provinsi, gubernur. Lebih sulit mana dibandingkan membidani konsultan untuk kandidat dari tingkat kota atau kabupaten? Lebih enak gubernur. Kenapa, Mas? Ini kan kalau besar kan harusnya susah. Semakin luas semakin dinamis, semakin terbuka. Ya. Jadi selama ini kita mendampingi gitu ya, semakin luas medan tempur, semakin terbuka. Bukankah itu nanti anggapannya adalah bahwa
money politik atau apa saja, itu kan semakin besar. Itu pasti kan ada anggapan seperti itu. Money politik itu tidak 100% mempengaruhi ya. Tidak sama sekali. Tidak 100% mempengaruhi, kecuali pileg kemarin. Ini kasus yang berbeda ini. Bahkan ada salah satu politisi senior yang bilang 2024 adalah inflasi politik begitu ya. Bukan inflasi dana politik. Inflasi dana politik gitu ya. Nah, tapi kalau untuk urusan kepala daerah gitu ya. Karena ini kan masyarakat itu lebih apatis kepada legislatif ya. Ya, mohon maaf bukan ini, tapi memang nyatanya, realitanya di lapangan seperti itu. Masyarakat, kamu jadi dewan nanti nggak bakal ingat saya juga kok. Ya, peran-perannya nggak nampak. Tapi kalau kepala daerah, karena bersinggungan langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari, ya, kebijakannya, produk-produk kebijakannya berhubungan dengan mereka sehari-hari, ya, kecenderungan mereka lebih mempertimbangkan apa program yang mereka tawarkan kepada publik, gitu ya, daripada mempertimbangkan money politik itu. Nah, kembali lagi kepada soal yang skup dampingan ya, skup pertarungan. Semakin luas semakin terbuka. Ya. Semakin luas semakin terbuka. Ya. Oke, kata kuncinya adalah terbuka. Nah, terbuka, coba jelasin ini terbuka gitu. Gitu. Terbuka itu maksudnya begini. Pemilihnya tidak homogen. Pemilihnya cenderung lebih variatif. Pemilihnya cenderung di berbagai macam level itu ada. Ya, itu ketika semakin luas. Namun ketika di level yang lebih kecil, di skop yang lebih kecil, kontestasi semakin keras. Kontestasi itu. Sering nggak konsultan itu harus berhadapan dengan kekuatan lokal, Mas? Sering kali. Ada nggak pengalaman juga dari konsultan misalnya, kamu ini dari sini, kamu pasti dari ini. Ada nggak ya saya langsung? Sering kali kita. Karena konsultan itu kan musuhnya ini, musuhnya para pemain-pemain di daerah. Karena apa? Karena kepentingan mereka kan, kalau pemain-pemain di daerah itu kan kepentingannya kan kepentingan dalam tanda kutip ya, ada sesuatu yang mereka kejar gitu ya. Sementara kalau konsultan itu kan kita memberikan advice, kita memberikan pertimbangan rasional kepada klien, kepada kandidat gitu ya. Apa yang harus dia lakukan dan apa yang baiknya tidak kandidat lakukan. Gitu. Nah, ini cenderung memang ya, kalau namanya politik itu kan pasti banyak ini kepentingan yang masuk ya. Apapun motivasinya. Dan kita pasti kecenderungan kita dianggap orang yang fungsinya adalah memangkas ya, kepentingan mereka. Padahal enggak juga begitu ya. Kita bisa duduk bersama, kita bicarakan semua itu, kita cari solusinya, jalan tengahnya bagaimana. Dan kita seringkali menghadapi hal-hal seperti itu di daerah. Gitu. Oke. Mas, ini kan pasti ingin tahu dengan hal yang sederhana bahwa bisa disampaikan, Mas, kenapa konsultan itu begitu penting untuk pilkada ini? Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan sebenarnya ya. Dan apa yang step yang harus disusun? Oke, aku pengen deh konsultan, aku pengen deh pakai konsultan, itu kan apa yang harus pertama? Oke, yang pertama kali harus dilakukan adalah survei. Survei? Ya, survei. Kandidat pertama kali yang dibutuhkan adalah survei. Survei bukan hanya untuk memotret elektabilitas saja, bukan hanya untuk memotret popularitas saja, tapi survei untuk memotret apa yang menjadi permasalahan masyarakat, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ke depan, dan harapan seperti apa yang mereka butuhkan. Oke. Nah, step yang kedua? Step yang kedua, ya kita lakukan pembentukan tim. Oke, kita tidak bicarakan itu nanti. Ya, nanti kita bicarakan itu. Ada bagiannya. Oke. Nah, kita lakukan pembentukan tim, aktivasi namanya. Ya, jadi setelah kita lakukan survei, kita kaji, begitu ya. Apakah tentu saringan pertama ini ya, survei itu ya, itu menentukan apakah maju atau tidak. Maju atau tidak. Ya, maju atau tidak kandidat tersebut. Ya, misalnya ini maju, maka apa yang harus dilakukan?
Step-stepnya banyak, tidak semua daerah sama. Tentu treatmentnya berbeda-beda ya. Secara umum saja. Ya, nah berikutnya kita aktivasi ya, di dalam aktivasi itu banyak hal yang kita lakukan. Baik itu kita mulai dengan sosialisasi, ada pembentukan tim, ya, sampai ke wilayah yang terkecil. Karena survei kita, gitu ya, baik itu nasional maupun daerah, ya, hari ini perilaku pemilih kita itu semakin otonom. Maksudnya itu gimana? Semacam itu. Pemilih kita itu menentukan pilihan politiknya itu berdasarkan pertimbangan dirinya sendiri. Oh, bukan ada pengaruh media sosial, enggak. Lebih kepada ini. Media sosial sebagai bahan dasar untuk dia menentukan pilihan politiknya. Ya. Apa sebelum otonom berarti apa? Pada umumnya apa sebelum otonom? Kalau dulu, ya, tokoh itu sangat memiliki peran yang sangat penting, peran sentral ya, dalam satu pertarungan perhelatan politik ya, di tingkatan apapun, tokoh itu memiliki peran yang sangat luar biasa. Yang tadi saya bilang, entah itu tokoh agama, entah itu tokoh pejabat pemerintahan, ya, entah itu preman, entah itu apa, begitu ya. Itu memiliki peran yang sangat utama dan mereka bisa menentukan menang dan tidaknya seorang kandidat. Cuman hari ini, ya, informasi semakin terbuka nih, internet kan terbuka nih. Kapanpun, dimanapun, di posisi seperti apapun kita bisa mengakses informasi apapun, ya kan? Dengan HP, dengan Android, dengan internet, gitu ya. Kita bisa mengakses itu. Nah, itulah yang mempengaruhi pemilih kita hari ini semakin otonom. Bahkan diskusi politik itu ada di rumah, tidak lagi keluar. Kalau dulu kan di forum, di balai desa, di ini kan begitu kan. Kalau dulu kan, hari ini nggak ada. Jadi itulah yang membuat perubahan dinamika politik. Itulah yang akhirnya membuat ketidakpastian, ya, ketidakpastian. Itulah yang akhirnya maka kandidat memang harus betul-betul aware sama adaptif dengan perubahan-perubahan yang ada. Dan memang hari ini seperti itu nyatanya. Oke. Terakhir nih Mas, seringkali nggak sih menemukan bahwa calon atau kandidat dalam berhadapan dengan konsultan memaksakan metodenya? Kalau metode kita sudah kunci ya. Kunci. Mereka tidak akan macam-macam gitu. Iya, enggak. Namanya ini produk ilmiah, Pak. Oke. Ya, ini produk ilmiah. Produk ilmiah itu tentu melalui tahapan-tahapan ilmiah, ya kan? Sehingga kandidat pun tidak bisa mengintervensi. Sama halnya dengan yang tadi itu. Dia ya ada lah yang bisik-bisik sama kita. Naikkan dong, begitu ya. Tambahin dong. No, ya. Ini lebih baik kita sampaikan pahitnya, ya. Pahitnya begitu. Karena apa? Ya kita kasihan juga dong. Ya. Ini ya yang penting ya, konsultan yang baik itu adalah konsultan yang mau menyampaikan pahit dan manisnya. Catat ya. Catat Pak Eko. Pak Eko ya. Gitu ya. Okay. Yang mau menyampaikan manis dan pahitnya. Gitu ya. Banyak yang begitu tadi itu, memaksakan. Mas, baiknya begini, baiknya mendrive kita lah ya. Ya kita sampaikan ya bahwa semua tahapan yang kita lakukan itu, gitu ya. Kalau survei itu kita menggunakan metode ilmiah, tapi kalau untuk urusan pemenangan nanti bisa kita bicarakan bagaimana dinamikanya. Tentu itu kita lihat perkembangannya di daerah itu bagaimana. Gitu. Okay. Ya tidak paten lah, misalnya kita harus melakukan A, B, C, D, E, ya. Kalau rumus awal kita lakukan itu kita patenkan dulu, baru kita nanti sesuaikan dengan, kita adaptasi dengan bagaimana perkembangan dinamika di situ. Jadi ada proses yang tidak, ya harus dimatuhi dengan aturan itu. Betul. Oke. Oke, terima kasih. Ini dialog yang cukup panjang Mas. Ini session yang saya pikir ini muqaddimah lah atau pembuka yang pemirsa harus tahu bahwa memang sederhana, tapi sebetulnya tidak mudah juga kita memahami bahwa konsultan itu memang sederhana tapi susah juga kalau dilihatnya. Iya. Nah, tapi bagi teman-teman yang meragukan data statistik survei, ini kuncinya. Anda akan tahu bagaimana susahnya mengumpulkan data dan memahami data tersebut. Nah, terima kasih Mas Munir atas kesempatannya. Okay. Ya, mudah-mudahan di sesi selanjutnya kita akan membahas perihal tentang baik masih dalam konsultan politik tapi dengan tema-tema yang berbeda.
Saya ucapkan terima kasih Mas Munir. Saya Melika Amirosole sebagai host PRC Talk. Sampai jumpa dan tetap bersama channel kami. Salam demokrasi.